Siapa lagi? Ya, oke. Selamat sore semuanya. Sehat ya? Iya. Kalau sehat jempolnya dong. Yoi. Gimana? Kehidupan kuliah, sekolah masih sepi-sepi, tidak semenarik dulu? Ya. Ada yang lagi sakit? Tidak ada ya? Puji Tuhan ya. Suaranya Kak David jelas ya? Jelas. Oke. Selamat sore semuanya ya. Uh, Sore hari ini Kak David mau lanjutkan pelajaran kita tentang 5 question of life. Nah, jadi yang lalu kan kita sudah belajar tentang identitas, kemudian Ibu Nuni juga sudah lengkapi lagi ya tentang sakar negebah dalam diri manusia. Nah, kemudian hari ini Kak David lanjut lagi dengan dari mana kita berasal. Nah, tapi sebelum kita mulai, Kak David mau minta Sasha untuk pimpin kita doa ya, doa pembukaan ya. Siap Sasha? Oke, bisa ya, Sasha bisa? Silahkan aktifkan mic-nya. Oh, oke oke. Kak Shefa aja bisa bantu doa pembukaan. Ya, bisa. Oke, silahkan Shefa. Oke, semuanya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami semua di Zoom meeting ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran PA kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan biar Roh Kudus yang memimpin kami dan juga gurunya yang menjelaskan. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Oke, haleluya amin. Ya. Kak David sebentar akan menjelaskan beberapa, kemudian kalau kalian punya pertanyaan, nanti di akhir kalian bisa tanyakan ya. Kak David nanti siapkan waktu untuk menjawab apapun pertanyaan kalian. Boleh tanya tentang apa saja. Oke, Kak David mulai. Sebentar Kak David share screen dulu. Ya. Kalau masih ingat, Kak David akan ingatkan lagi, ada 5 pertanyaan penting yang harus dijawab oleh setiap manusia, ya, karena itu menentukan bagaimana mereka akan bertindak, kemudian apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang ingin mereka capai. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah motivasi manusia untuk hidup. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa kita hadir di dunia ini untuk bertahan hidup, kemudian sampai mati, kemudian kalau beruntung kita akan ke surga. Ada yang tidak mempercayai tentang surga atau neraka, mereka bilang bahwa kita hidup hanya satu kali, kemudian setelah itu kita mati, maka kita bisa untuk silahkan bebas untuk mau buat apa saja, suka-suka, yang penting ini tubuh kita sendiri, tidak usah peduli dengan apa kata orang atau apa, jalankan saja. Nah, ada banyak pandangan-pandangan tentang hidup, tetapi Kak David mau kalian merenungkan ini, kemudian menjadikan ini sebagai pandangan hidup kalian. Dan lalu kita sudah belajar tentang siapakah kita, identitas kita. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang dari mana kita berasal, kemudian kenapa kita ada, alasan apa, kenapa kita hidup di bumi ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan, dan yang terakhir adalah kemana tujuan kita. Jadi dari yang saya lakukan itu sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Nah, itu dia. Ya, berikutnya adalah sedikit review tentang identitas manusia ya, yang kita pelajari yang lalu. Yang pertama,
informasi tentang ciptaan itu hanya ada pada penciptanya, ya. Jadi jangan percaya kalau orang bilang bahwa kamu manusia itu sebenarnya adalah ini, manusia itu adalah ini, manusia adalah itu. Orang bisa mendefinisikan apa saja, ya. Tetapi yang paling tahu tentang ciptaannya itu hanya penciptanya sendiri. Kalian bersyukur karena mengenal pencipta kalian sejak masih muda. Ya, Kak David juga bersyukur karena mengenal pencipta Kak David masih muda. Sehingga hidup itu tidak sia-sia. Ya. Nah, karena informasi asli tentang ciptaan itu hanya ada pada pencipta, maka kita harus tanya pada pencipta kita. Siapa kita? Nah, kemudian pencipta kita melalui kitab dalam Alkitab sudah menyatakan tentang siapa itu manusia. Nah, kalian bisa lihat bahwa Allah itu adalah Bapa dari manusia. Karena kita adalah anak dari Allah, maka kita punya sifat atau image atau karakter atau rupa ya dari Allah. Nah, Ibu Nuni juga sudah bantu menjelaskan tentang lebih jelas lagi tentang bagaimana manusia itu menggambarkan Allah ya, memiliki image Allah. Nah, kemudian setiap manusia mewarisi identitasnya itu secara natural. Jadi itu tidak kita buat-buat, kemudian kita sudah hidup lalu mempelajari kitab suci, lalu kita berusaha untuk menjadi seperti itu. Tidak. Itu sudah ada di dalam kita, sudah lama ada di dalam kita, kita bawa itu sejak lahir, ya, dan tidak diberikan oleh siapapun. Itu diberikan langsung oleh pencipta kita. Makanya Kak David kasih contoh, kalian suka berbuat baik karena Tuhan kita itu baik, Bapa kita itu baik. Kalian suka menyayangi orang lain atau menyayangi sesuatu karena Bapa kita itu penyayang. Kalian juga suka misalnya menilai sesuatu karena Bapa kita itu adalah hakim. Nah, itu hal-hal yang secara natural ada. Itulah yang membuat manusia itu sangat mirip dengan Tuhan. Ya, sangat mirip dengan Bapaknya. Nah, apakah kita mirip dengan iblis nggak? Bisa nggak mirip dengan iblis? Kita nggak mirip sama sekali dengan iblis. Tetapi kita bisa saja mengadopsi, ya, mengadopsi identitas lain untuk taruh di diri kita. Nah, itu baru kita. Apakah manusia pada dasarnya suka membunuh, suka membenci? Tidak. Bahkan seorang pembunuh pun tahu caranya menyayangi anaknya sendiri, ya. Tahu menyayangi sesuatu atau seseorang. Dia juga butuh teman yang jujur. Dia juga butuh sifat-sifat ilahi. Nah, itu makanya Kak David berani bilang bahwa manusia itu adalah anak dari Allah. Identitas kita itu adalah anak dari Bapa kita. Karena kita punya kemiripan-kemiripan. Yang berikut adalah identitas secara natural tidak bisa berubah. Nah, entah kita mau adopsi identitas apa, tetapi identitas asli kita itu tidak bisa berubah karena itu bawaan lahir. Ya. Mau kita membenci Tuhan seperti apapun, ya, kita tidak bisa menyangkal kalau kita itu anaknya. Makanya dia selalu berusaha untuk membawa kita kembali kepada pengenalan yang benar. Ya, hari ini kita mau belajar tentang dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal, ini bukan pertanyaan tentang kalian dari suku mana atau kalian dari apa? Kalian orang apa? Seperti itu ya. Tetapi asal kalian, karena kalian sudah paham tentang identitas kalian itu adalah anak Allah, kalian itu seperti Allah, ya. Kalian bukan berusaha untuk menjadi seperti Allah, tetapi kalian memang sudah seperti Allah dan kalian mengeluarkan dari dalam sifat-sifat kealahan itu. Nah, oke, selanjutnya adalah dari mana? Kalau begitu dari mana kalian berasal? Nah, ada pertanyaan cepat yang Kak David mau berikan, yaitu apakah kalian berasal dari bumi ataukah kalian berasal dari tempat lain? Ya. Oke. Yang pertama, dari mana kalian berasal atau kewarganegaraan kalian atau kewargaan kalian itu, ya, tidak bisa ditentukan oleh ciri fisik. Kak David kasih contoh.
Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu orang Indonesia? Apakah ada yang bisa menjelaskan orang Indonesia itu seperti apa? Apakah kalian mau bilang bahwa orang Indonesia itu tidak tinggi, berkulit sawo matang? Tidak bisa. Kenapa? Karena orang Filipina pun mirip dengan kita. Ya. Orang Malaysia mirip dengan kita. Jadi ciri fisik tidak menentukan. Apakah orang Indonesia itu, apakah orang Amerika itu tingginya 180 ke atas? Tidak juga. Ada orang Amerika yang pendek juga. Apakah orang Amerika itu pasti berkulit putih? Tidak juga. Orang lain juga berkulit putih di Eropa sana. Orang bisa keliru ya. Kalau ciri-ciri fisik itu tidak menentukan dari mana asal kita. Nah, yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Sekarang ini bahasa di seluruh dunia itu sudah terlalu banyak, dan juga banyak dari kalian bahkan kita punya pelajaran bahasa Inggris kan. Kalau kalian fasih berbahasa Inggris, apakah kalian orang Inggris? Tidak juga. Ya. Apakah orang Indonesia itu berbahasa Melayu? Tidak juga. Malaysia juga mirip. Apakah orang Amerika orang Cina harus selalu berbahasa Chinese? Ya. Berbahasa Mandarin? Tidak juga. Kenapa? Orang Taiwan juga bukan kewarganegaraan Cina. Ya, tetapi jadi jenis bahasanya itu tidak menentukan juga. Yang berikut adalah tidak juga ditentukan oleh pakaian yang dipakai. Ya. Jadi apakah pakaian menentukan kewarganegaraan seseorang, pakaian adatnya? Tidak juga. Ya. Kita bahkan punya, kalau bilang mau benar-benar Papua, bahkan dengan Papua Nugini, itu juga mirip pakaian adatnya. Ya. Karena wilayah, ya, karena geografisnya. Tetapi kemudian asal-usul seseorang atau kewarganegaraan seseorang itu mudah kalau kita lihat pada budaya yang mereka praktekkan. Orang Indonesia itu punya budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, tapi Kak David tidak mau kasih contoh orang Indonesia karena orang Indonesia itu mudah terpengaruh dengan budaya lain. Jadi kebudayaannya itu berubah-ubah. Nah, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah hukum atau aturan yang dipraktikkan dan dibiasakan. Hukum atau aturan yang dipraktikkan atau dibiasakan di masyarakat, dijunjung dan memiliki nilai luhur bagi masyarakatnya. Ya, simpan itu dulu. Kak David kasih contoh. Kalian lihat gambar ini. Ini adalah kebudayaan hasil dari kebudayaan bangsa Cina. Ya, ini adalah Cina. Salah satu warisan budaya Cina yang Kak David tampilkan di sini. Tetapi kalau kalian pergi ke Jepang, ya, kalian juga akan temukan yang mirip. Kenapa? Karena ada orang Cina di Jepang. Jadi orang Cina itu bikin, orang-orang Chinese itu bikin perkumpulannya mereka, kemudian mereka bertinggal di suatu tempat, karena mereka biasanya seperti itu, datang satu persatu datang, kemudian menetap di situ, lama-kelamaan mereka menguasai wilayah tersebut, lalu setelah itu mereka mendirikan bukti kebudayaan mereka tuh di situ. Mereka bikin gapuranya, tulisan-tulisannya Chinese, padahal mereka tinggal di Jepang, dan mereka tetap berbahasa Chinese. Mereka bisa bahasa Jepang, tetapi sesama mereka menggunakan bahasa Chinese. Cara berpakaian mereka tetap orang-orang Chinese. Cara menyapa mereka, cara mereka mempraktikkan sesuatu atau menanggapi sesuatu, itu dengan budaya orang Cina. Ya. Kemudian kalau kalian pergi ke Filipina, ada ini. Tetap juga ada Chinatown di sana. Ya. Dipenuhi oleh orang-orang Cina. Bahasanya sama, bahasa Cina juga. Ya. Kemudian di London, walaupun ini Eropa, tetapi kalau kalian masuk di daerah sini, itu rasanya kayak di Cina. Kenapa? Karena penduduk-penduduknya itu mempraktekkan budaya itu.
Gitu. Jadi budaya itu hidup di dalam orang. Jadi dimanapun mereka berada, mereka tetap menunjukkan, mempraktikkan kebudayaan dari negeri asal mereka. Ini bukan orang-orang Eropa loh yang mempraktikkan budaya Cina, tetapi memang orang-orang Cina yang mempraktikkan budaya-budaya Eropa, budaya-budaya mereka sendiri, dimanapun mereka berada. Kalau ini salah satu Chinatown di Washington DC. Orang kalau masuk sini rasanya seperti di rumah. Gitu. Kalau orang Chinese ke situ. Jadi mereka datang, mereka menetap di sana, mereka merasa seperti rumah, mereka berusaha di sana, mereka hidup di sana. Mereka boleh punya warga negara Amerika, ya, mereka punya green card, mereka kalau dilihat paspornya, ya warga negara Amerika, tetapi itu tidak mengganggu kebudayaan yang mereka praktikkan di situ, dan mereka tetap orang Chinese. Nah, itu orang Chinese ya. Ini salah satu contoh kebudayaan tentang pentingnya dari mana asal usul kita. Jadi asal usul itu bisa kita lihat dari kebudayaan yang dipraktikkan. Kita tidak perlu bilang, oh ini orang-orang tanya, dari mana kalian? Dari Chinese. Tidak perlu. Kita lihat saja bagaimana mereka mempraktikkan kebudayaan mereka. Kita sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana dengan pengertian rohani. Siapakah manusia itu? Dari manakah manusia berasal? Pak David berharap bahwa ini membuka pikiran baru kalian dan mengubah cara berpikir kalian supaya kita tidak sama seperti orang-orang yang lain. Nah, yang pertama, Yohanes 17 ayat 16. Yesus saat itu sedang berdoa ya kepada Bapa di Yohanes 17. Nah, kemudian dia mengatakan ini bahwa murid-muridnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya atau juga manusia, bukan berasal dari dunia. Sama seperti Yesus juga bukan dari dunia. Apa yang bisa kita mengerti dari situ? Waktu itu Yesus sedang berdoa, dan doanya itu dia bilang begini, aku tidak berdoa ya Bapa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku juga bukan dari dunia ini. Jadi kalian tidak berasal dari dunia ini. Kemudian, ini yang membuat Paulus paham ya tentang, oh berarti manusia itu bukan berasal dari dunia ini. Dari mana manusia itu berasal? Nah, memang dalam kebudayaan Yahudi mereka tahu bahwa mereka itu anak-anak Allah, tetapi tidak benar-benar orang Yahudi itu mempercayai bahwa mereka itu anak-anak Allah. Mereka hanya mereka tidak berpikir bahwa itu benar-benar serius. Gitu. Padahal Allah serius dengan itu, dengan status itu. Nah, Paulus selanjutnya mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kewargaan kita adalah sorga. Ya, jadi kalian itu, manusia itu adalah warga negara sorga. Kak David tidak mau membedakan tentang manusia yang takut akan Tuhan adalah warga negara sorga, kemudian manusia yang tidak takut akan Tuhan adalah warga negara dunia. Tidak seperti itu. Karena Tuhan itu tidak pilih-pilih, dia itu mencintai manusia. Namanya ras manusia dicintai oleh Tuhan. Ya, seburuk apapun dia, mereka adalah anaknya. Ya. Jadi status anak itu tidak ditentukan oleh perbuatan seseorang. Ya, anak yang hilang itu, salah satu contoh adalah anak yang hilang itu tetap anak bapaknya dan bapaknya tetap menanti dia pulang. Itu identitas aslinya, tidak bisa kita ubah-ubah itu. Nah, kemudian di sini Paulus bilang bahwa kewarganegaraan kita adalah sorga. Berarti kita punya paspor sorga. Kita ada di dunia ini, sama seperti Yesus bilang, kita ada di dunia ini, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Nah, nanti Kak David kasih tahu pentingnya kewarganegaraan surga itu buat kita, ya. Supaya kalian ini akan membangkitkan iman kalian. Karena ini membedakan kita. Kalau kita merasa bahwa kita berasal dari dunia ini, itu akan berbeda hasilnya dengan ketika kita tahu bahwa kita berasal dari surga. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta Kristus atau duta besar Kristus. Seakan-akan menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Paulus mengumpamakan dirinya sebagai
duta Kristus. Nah, kalau kita adalah duta, ya, kita adalah duta. Misalnya, kalau Kak David adalah duta besar Amerika, maka Kak David tidak mungkin berasal dari Amerika. Kak David harus berasal dari wilayah lain dan menjadi duta besar di situ. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Kristus, ya, orang-orang yang mengenal Allah, itu adalah duta-duta kerajaan Allah. Kalian adalah duta-duta kerajaan Allah. Makanya kalian tidak berasal dari sini. Kalian boleh hidup di sini, tetapi kalian tidak berasal dari sini, karena kalian itu duta-duta kerajaan Allah. Kalian kalau mau tahu bahwa hak dari seorang duta besar itu luar biasa, perlindungan total, ya, perlindungan total terhadap seorang duta besar. Tidak ada bahaya maut bisa mendekati kalian, ya. Dan kalian hanya baru akan dipanggil pulang antara dua. Kalau tugas kalian selesai, makanya Paulus bilang bahwa aku telah menyelesaikan tugasku, kemudian dia mati. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang misteri bagi orang yang kenal siapa dirinya. Nah, atau yang kedua adalah kalau kalian mangkir dari tugas. Nah, kalau kalian mangkir dari tugas sebagai duta besar, pasti kalian akan ditarik pulang, diganti orang yang baru. Nah, jadi orang kalau meninggal itu ada dua. Yang pertama, karena memang dia sudah menyelesaikan tugas, atau yang kedua, karena memang dia sudah tidak melakukan tugasnya, sehingga tidak efektif lagi, lalu negeri asalnya menarik dia kembali, diganti dengan yang baru. Nah, jadi kesimpulannya adalah manusia tidak berasal dari dunia ini. Kak David, apakah dunia ini dan bumi itu sama? Nah, kita belajar. Dunia dan bumi tidak sama. Ya. Jadi bumi itu adalah nama planet atau nama lokasi. Ya. Tetapi segala hal yang membuat bumi itu dikelola itu disebut dunia. Yang membuat bumi itu bergerak itu disebut dunia. Ya, dari dunia itu kalau di Alkitab itu dari bahasa kosmos, dari bahasa Yunani yaitu kosmos, nah, yaitu sistem yang mengatur, ya, atau peraturan atau tatanan yang mengatur segala sesuatu di dalamnya. Nah, gitu. Itu disebut dengan dunia. Maka kalian tahu tentang dunia hewan, ya, itu tidak berbicara tentang bumi, kemudian dunia tumbuhan. Jadi dunia itu juga bisa adalah sistem. Jadi contoh kayak sistem imun tubuh, maka kalian bisa lihat imun tubuh itu dari mana ke mana, berkaitan dengan mana-mana. Nah, itu. Kemudian sistem pencernaan, sistem pengairan, sistem pertumbuhan dan yang lain-lain. Sistem pendidikan, kalian saat ini ada dalam sistem pendidikan, ya. Nanti suatu hari kalian ada dalam dunia kerja. Nah, bagaimana dunia kerja itu bergerak, bagaimana dunia kerja itu berputar, bagaimana sistem pemerintahan itu bekerja dan berputar sesuai dengan skill kalian, kalian akan ketemu itu. Kalian juga akan ketemu bahwa sistem itu diciptakan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, sehingga sistem itu adalah dibentuk, ya, karena sifat saling ketergantungan. Jadi yang ini, membutuhkan membutuhkan itu, kemudian itulah yang disebut sistem. Ya, saling membutuhkan. Jadi contoh yang kalian pelajari di sekolah itu seperti rantai makanan itu termasuk dalam sistem. Kemudian sistem pencernaan dari mulut masuk terus itu juga sistem, ya. Kumpulan-kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama untuk membentuk sesuatu. Nah, sekarang kita tinggalkan itu, kita lihat dulu tentang bagaimana sistem dunia ini bekerja, ya. Karena tadi Yesus bilang bahwa kalian tidak berasal dari dunia ini. Nah, berarti ada dua dunia, ya. Ada dunia di mana saat ini kita tinggal dan ada dunia dari mana kita berasal, ya. Paulus juga mengatakan bahwa kewargaan kita adalah sorga. Berarti kita lagi bukan di sorga, ya. Kita bukan lagi di dunia yang namanya sorga, tetapi kita lagi di sebuah dunia yang lain. Kita hidup di situ dan kita adalah utusan ke situ. Nah,
Jadi kita mau lihat bagaimana Alkitab memperkenalkan tentang dunia tempat kita hidup ini. Nah, kalian ingat ini baik-baik dan jangan pernah lupakan. Karena kalian sebagai anak-anak muda, kalian akan ditantang oleh budaya-budaya dunia ini. Yang pertama, kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, yaitu janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalian ada di dalam dunia ini, tetapi janganlah mencintai apa yang ada di dalamnya. Artinya sistem ini kalian tidak cocok, gitu ya. Jangan cintai itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kalau kalian mengasihi dunia, maka kalian harus memposisikan diri sebagai lawan daripada Bapa. Gitu ya. Jadi kalau kalian mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, kan dunia itu sistem atau aturan yang dipraktekkan, ya. Kalian mengasihi itu, kalian mencintai dan mengatakan bahwa ini memang inilah cara yang seharusnya atau sewajarnya, inilah adalah sistem yang benar dan harus kita lakukan praktekan ini. Maka Tuhan bilang bahwa maka Yohanes bilang di sini bahwa kalau orang mengasihi dunia, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam orang itu. Berarti dia harus memposisikan dirinya sebagai musuh dari Bapanya. Contoh paling konkretnya adalah anak yang hilang itu. Ketika dia mulai meninggalkan rumahnya dan mencari dunia yang lain, dia ada dalam sebuah keluarga. Dia sudah hidup dalam keluarga itu. Dia bekerja, mereka bersama-sama bekerja untuk keluarga itu. Dia adalah anak bungsu, dikasihi, tapi kemudian suatu hari dia berpikir bahwa ini boring, ini membosankan, dan saya pengen untuk cari dunia yang lain yang tidak ada di dalam rumah ini. Maka dia pergi. Dia bisa saja pergi dan kembali, tetap tinggal di situ. Tetapi dia memilih sesuatu yang lain. Dia menjual semua hak-haknya. Artinya dia niat untuk pergi dan tidak kembali. Nah, kemudian dia mencari sebuah dunia yang lain. Nah, dan Alkitab mengatakan bahwa itu membuat dia memposisikan diri sebagai lawan, ya, dari Bapaknya. Maka ketika dia temukan cara dunia itu bekerja, dia temukan bahwa di sini yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Orang sampai menjual diri. Tetapi di beta rumah terdapat banyak makanan. Butuh apa-apa ada. Beta cukup tunjukkan cincin materai, beta mau beli, tunjukkan saja cincin, dikasih. Beta mau pakai baju bagus, dikasih. Tetapi di dunia ini, beta harus bekerja keras. Bahkan untuk makan pun, orang lebih mementingkan dia punya aset hewan makan ketimbang manusia yang kasih makan itu. Jadi nilai kehidupan itu tidak ada di dunia yang dia tempati saat itu, sekarang itu. Ketika dia pergi itu. Dia melihat bahwa di sana orang tidak menghargai kehidupan. Orang menghargai apa yang dapat saya miliki. Ya, dan saya tidak mau rugi. Maka pemilik kandang babi pun tidak mau memberikan makanan kepada dia. Walaupun dia kelaparan. Bayangkan, sampai segitunya. Ya. Tapi dia ingat bahwa di beta punya rumah, di beta pun bapak rumah, di rumah bapak saya, sistemnya berbeda. Bahkan hamba-hamba sekalipun bisa makan enak. Dan saya di sini menderita. Kemudian diceritakan bahwa dunia itu yang dia tempati itu oleh anak yang hilang itu juga mengalami krisis. Nah, tapi di rumah bapaknya tidak bisa krisis, tidak mengalami krisis. Artinya, sistem yang saat itu berjalan di dunia yang dia tempati, di negeri yang dia huni, yang tempat dia pergi, itu sistemnya rentan sekali. Nanti kita mau lihat, ada sistem yang mirip seperti itu. Dan yang rupanya dunia kita saat ini sedang hidup di sistem yang sama seperti negeri yang didatangi oleh anak bungsu tersebut. Nah, kemudian kita baca lagi ayat selanjutnya dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini, semua yang ada di dalam dunia, ini list yang tadi jangan sampai kalian kasih. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya sekarang? Ya, yang pertama,
keinginan daging. Keinginan daging itu kalian sudah tahu lah ya, karena kalian hidup di lingkungan religius, kalian diajari juga setiap minggu tentang keinginan daging itu seperti apa dan harus kita hindari. Karena orang yang hidup dalam daging, ya, ginilah Kak David kasih contoh, kasih clue. Daging itu sumber pembusukan. Kemudian keinginan mata, jadi keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu ada dalam dunia. Nah, ini 3 yang kalian harus hindari. Keinginan daging itu berbicara tentang keegoisan. Apa-apa untuk saya. Kemudian keinginan daging itu ya percabulan, kemabukan. Kalian bisa baca di Galatia pasal 5. Di situ ada keinginan daging telah nyata, yaitu ini. Perbuatan daging telah nyata, itu ini. Keinginan itu menghasilkan perbuatan. Nah, perbuatan yang nyata dari keinginan daging itu adalah kemabukan, pesta pora, kecemaran, segala macam, pembunuhan segala macam hal-hal jahat yang kalian bisa tahu. Nah, kemudian keinginan mata. Kemudian keangkuhan hidup, prestis, merasa lebih daripada yang lain. Ini yang adik-adik kita harus belajar bahwa jangan pernah berusaha untuk menjadi angkuh atau memposisikan diri lebih tinggi dari orang lain. Kalian tetap saja pada porsi masing-masing. Jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, karena keangkuhan hidup itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat. Mereka merasa orang lain lebih rendah, dan Tuhan sangat benci itu. Ya, Tuhan sangat benci itu. Keangkuhan hidup artinya bahwa memposisikan dirinya sebagai yang ya. Tetapi bukan itu di dalam statement-statementnya dia sedang mengatakan bahwa karena saya makanya saya begini. Ini karena saya, semua karena saya. Supaya dia dipuji, supaya dia dihormati segala macam, itu berbicara tentang keangkuhan hidup. Nah, makanya pelajaran tentang identitas yang lalu, Kak David ingatkan bahwa kalian itu tidak usah berusaha untuk menjadi seperti orang lain, ya. Bahwa harus punya duit banyak, bahwa harus punya rumah mewah, harus punya mobil mewah. Tuhan tidak melarang itu, tetapi yang Tuhan khawatir adalah kalau itu merampas kalian daripada tujuan hidup kalian. Itu keliru. Nah, segala yang ada di dalam dunia, yaitu ketiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, ini adalah motivasi dunia ini bergerak. Ya. Motivasi dari dunia yang kita tinggali ini bergerak. Itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang bekerja untuk apa? Itu yang harus kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Kalian belajar untuk apa? Kemudian kalian akan bekerja. Kalian bekerja untuk apa? Untuk cari uang kah? Untuk bertahan hidup kah? Atau ada tugas yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam diri kalian, ya, yang harus kalian selesaikan. Sehingga ketika tugas kalian selesai, maka kalian bisa bilang dengan lega bahwa aku sudah menyelesaikan tugasku dengan baik. Nah, siap pulang. Gitu. Atau jangan sampai kalian seperti Yunus, dikirim untuk hal lain, tapi pergi cari aman, ya, cari aman di tempat yang lain. Nah, dan Tuhan ingatkan seperti ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya apa? Keinginan-keinginan ini membuat dunia ini akan semakin hancur. Makanya digunakan sedang lenyap. Ini tiga hal ini akan membawa dunia ini menjadi hancur. Dan akan menghancurkan lebih banyak orang. Akan membuat dunia ini semakin menderita. Akan membuat kita melihat kelaparan di mana-mana. Akan membuat kita melihat orang yang akan susah di mana-mana. Mau sebaik apapun kita berusaha, kalau ketiga hal ini tidak kita hindari, kita akan melihat dunia yang berbeda. Kita akan melihat neraka di dalam. Nah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, itu dia. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Makanya Tuhan itu berhati-hati dengan ketiga hal ini. Jangan sampai ada ketiga hal ini merampas kalian dari kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu apa, Kak David? Kak David juga tidak tahu kehendak Allah dalam diri kalian itu apa. Tetapi yang tahu itu adalah Roh Kudus. Makanya penting supaya Roh Kudus itu ada dalam diri kalian. Dia yang akan menuntun. Dia akan memperkenalkan kalian kepada diri kalian yang sebenarnya. Ketika Tuhan datang, Gideon sedang lagi menggiling ya gandum di bawah tanah. Tetapi Tuhan muncul dan bilang, Gideon, kamu itu pahlawan. Gideon kaget kan? Dia tidak percaya karena dia seorang pengecut, lagi bersembunyi. Dan dia juga bukan siapa-siapa, orang biasa. Tetapi ketika Tuhan datang memperkenalkan dia kepada dirinya yang sebenarnya, lalu Gideon mulai bergerak mengikuti kehendak Tuhan, maka kita kenal yang namanya Gideon sekarang. Bahwa dia salah seorang pahlawan besar di Israel. Nah, kemudian Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Itu yang makanya Kak David bilang. Orang yang mempraktekkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hasil akhirnya itu maut. Artinya apa? Maut itu apa? Berpisah dari Bapa selama-lamanya. Tidak bisa kembali. Kalian tahu anak bungsu itu ketika berpisah dari Bapa, syukur-syukur dia masih bisa pulang. Tetapi bayangkan kalau dia mati di negeri itu. Mati dalam kelaparan, mati dalam keterpurukan. Kalian tidak mau seperti itu. Kalian boleh punya banyak uang, tapi kalau terpisah dari Bapa kalian, percuma. Kalian seperti pohon yang dicabut, ditaruh di atas tanah. Merana mati, walaupun disiram air sebagaimanapun. Ya basah, tetapi lama-kelamaan tetap pasti akan mati. Nah, jadi budaya dunia itu tidak cocok untuk kalian. Ya, budaya dunia itu tidak cocok untuk kalian. Itu bukan karena kita tidak cocok mempraktekkan itu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat ini mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti ini juga menegaskan bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau kita terus-terusan mencintai dunia ini, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan menjadi semakin serupa dengan yang kita cintai. Itu fakta. Nah, jadi tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi ini pilihannya ada pada kita. Ya. Berubahlah. Berubahlah itu kita tidak otomatis, tetapi itu adalah dari dalam kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi kalau knowledge kita, ya, pembaruan budi itu artinya pengetahuan kita. Saat pengetahuan kita bertambah, maka yang dituntut dari pengetahuan itu adalah perubahan. Nah, kalian hidup di dunia ini, kalian lihat dunia di mana kalian tinggal. Apakah ini sudah cocok? Apakah itu terasa seperti surga? Nah, kalau belum cocok, maka pengetahuan yang kalian miliki harus mampu untuk bisa merubah. Kalian sekolah, dikasih ilmu, itu punya tujuan. Karena kalian itu agen-agen perubahan. Masa depan bumi ini ada di tangan kalian. Kak David punya usia sekarang sudah 34, itu sudah setengah jalan. Makanya Kak David tetap berusaha untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hidupnya Kak David. Ya, skill apa yang Kak David miliki, ya, bakat apa yang Kak David miliki, Kak David transferkan itu kepada orang lain. Kak David pakai itu untuk melakukan. Termasuk salah satu contoh adalah mengajar kalian sore hari ini. Itu adalah bagian dari Kak David melakukan kehendak Allah melalui diri Kak David. Karena Kak David dikasih bakat untuk itu, bakat untuk mengajar. Kak David tidak berusaha untuk jadi orang kaya, tidak perlu. Karena ketika Kak David melakukan kehendak Allah, Allah punya tugas untuk mensuplai apa yang Kak David butuh. Mau kamera, mau laptop, mau HP, Kak David kasih sedikit kesaksian.
sebagai seorang PNS, seorang pegawai negeri, maka Kak David ditugaskan pada tugas yang spesifik. Nah, fasilitas yang didapatkan oleh pegawai tersebut, ya, itu harus sesuai dengan tugasnya, ya. Kemudian sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tentunya. Contoh Kak David di pemerintah Kota Kupang. Nah, kemudian Kak David ini kerjanya di subbidang data dan informasi. Jadi tugas Kak David itu adalah menyediakan data, kemudian memberikan informasi. Jadi Kak David itu punya media sosial, yang pegang media sosialnya kantor, kemudian websitenya kantor, kemudian bikin desain-desain untuk publikasi dan segala macamnya. Nah, lalu Kak David lihat kantor ternyata tidak punya fasilitas yang Kak David butuhkan. Lalu akhirnya Kak David pakai punya sendiri. Nah, dan itu rupanya bikin bikin kantor itu terlihat buruk. Artinya begini, image-nya itu terlihat buruk. Ya. Kok negara kalah malah menggunakan fasilitas oleh pegawainya sendiri. Nah, kemudian David bilang, ditantang oleh bos, kamu butuh yang seperti apa? Laptop. Kak David bilang, wah kalau laptop yang ada sekarang ini sangat tidak mencukupi. Kak David butuh laptop dengan spek begini, dan tahu harganya berapa? 24 juta rupiah. 24 juta rupiah, Kak David harus nabung berapa lama untuk bisa beli itu. Kak David memang punya rencana. Kak David berdoa bahwa Tuhan, saya mau beli laptop seperti ini supaya saya bisa pakai dalam bekerja itu lebih baik lagi. Saya bisa bikin video dan segala macamnya, bikin konten dan segala macamnya supaya bisa lebih bermanfaat. Kak David berdoa seperti itu. Tetapi Tuhan punya ide yang unik, yaitu kenapa harus duit kamu? Nah, negara harus bisa bertanggung jawab. Duit negara itu tidak terbatas. Angkanya itu tidak terbatas. Maka minta sama negara. Karena negara yang tugaskan kamu untuk itu, maka negara wajib memfasilitasi itu. Akhirnya Kak David bikin permintaan supaya bisa punya laptop yang Kak David tidak mampu beli itu. Dan Kak David nanti bisa pakai. Nanti besok Kak David akan presentasikan ke pimpinan. Nah, jadi kalau kalian bertugas diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, tidak usah khawatir terhadap apapun. Segala kebutuhan kalian, itu Tuhan yang sediakan. Segala kebutuhan kalian, koneksi yang kalian butuhkan, Tuhan yang akan koneksikan. Kalian butuh apapun, uang berapapun, orang tua kalian tidak mampu. Tetapi kalau kalian bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban Tuhan. Kalian bisa tuntut Tuhan untuk mendukung kalian. Gitu. Nah, bagaimana dengan dunia yang kita ciptakan ini ya? Allah pada mulanya ingin bumi itu jadi sama seperti surga. Ya. Dan ini sudah dia wujudkan di Kejadian pasal 2. Nah, jadi Allah menginginkan sesuatu, kemudian dia wujudkan, ya, dia wujudkan. Jadi dunia yang seperti surga itu bukan di angan-angan, tetapi sudah pernah ada. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dia mendelegasikan tugas kepemimpinan atas bumi itu kepada manusia. Jadi manusia punya tugas untuk menciptakan suatu dunia, suatu sistem, ya, supaya bumi ini bisa menjadi sama seperti surga. Itu rencananya Tuhan, dan itu tugas Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan percaya bahwa untuk bisa mencapai yang Tuhan inginkan, maka dia taruh manusia. Dan Tuhan tidak lagi uji coba loh. Itu Tuhan itu maha tahu. Dia yang alfa dan omega. Dia maha tahu. Jadi dia tahu apa yang tepat untuk bumi. Dan dia tahu untuk bisa bumi menjadi seperti surga, dia taruh manusia. Nah, bagaimana caranya supaya manusia bisa membuat bumi sama seperti surga? Yaitu Tuhan taruh rohnya, ya, sebagai penasehat, sebagai pemberi saran, ya, pemberi masukan, seorang penolong bagi manusia itu. Tuhan taruh roh di dalamnya. Tuhan taruh roh Allah sendiri. Karena yang bisa gini, Tuhan punya pengalaman memimpin surga, dan akhirnya surga menjadi negeri yang begitu luar biasa.
Sorga kaya raya, tidak pernah mengalami krisis, tidak pernah ada kelaparan. Semuanya saling mengasihi, di sana lebih menghargai hidup daripada harta benda, bahkan harta benda itu tidak ada harganya. Kehidupan manusia itu jauh lebih, kehidupan rakyat itu lebih berharga daripada apapun. Kemudian di sana ada keadilan, di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti tidak ada kekurangan, yang tidak ada kebutuhan sama sekali, karena segala macamnya tercukupi. Tuhan punya pengalaman itu. Nah, Tuhan pengen supaya pengalaman ini ada di bumi. Maka dia kirim anaknya untuk datang, kamu yang in charge di bumi. Supaya kamu bisa berhasil, saya taruh roh saya di dalam kamu. Roh ini kan Allah sendiri. Yang memimpin surga juga. Jadi adanya roh Allah di dalam diri manusia, itu penting. Penting untuk bumi ini. Karena dengan demikian kita bisa mencapai surga di bumi. Nah, tetapi kemudian manusia memberontak dan mulai menciptakan dunianya sendiri, terpisah atau keluar dari rencana Allah. Nah, itu dia. Itu yang terjadi dengan manusia di Kejadian pasal 3. Manusia karena tipu daya iblis akhirnya memisahkan diri dengan Allah. Nah, otomatis kalau berpisah dengan Allah, maka dunia ini terancam. Dan tidak bisa jadi lagi seperti surga. Karena yang punya pengalaman pimpin surga kita usir. Diusir oleh Adam. Sehingga Allah tidak bisa tinggal lagi dalam diri manusia. Jadi bagaimana caranya supaya bisa pimpin? Manusia itu juga pengen hasil yang sama seperti Allah, tetapi tanpa Allah. Nah, kemudian akhirnya yang terjadi adalah dunia yang diciptakan itu adalah dunia yang dimotivasi oleh ketakutan, kepentingan diri sendiri, dan keserakahan. Kalian lihat, orang bekerja untuk apa? Karena takut mati, takut lapar. Orang mengumpulkan uang untuk apa? Takut mati, takut lapar. Orang menahan berkat dari orang lain, tidak mampu memberi kepada orang lain karena apa? Walaupun dia punya kelebihan. Karena takut suatu hari nanti dia butuh, dia punya masa depan ada pada harta yang dia miliki. Maka dia harus bekerja keras, membanting tulang segala macam, berusaha memiliki segala sesuatu, memiliki uang banyak supaya apa? Membeli kenyamanan, membeli keamanan, membeli masa depan. Kalau dulu Adam free di surga itu, mereka tidak memikirkan tentang masalah kesehatan. Karena di surga itu mereka tidak perlu nabung untuk sehat. Kemudian mereka juga tidak pernah kelaparan. Jadi mereka tidak perlu, mereka lihat ada yang mereka kasih. Nah, penduduk surga itu seperti itu. Mereka tidak pernah menahan kalau mereka punya sesuatu. Nah, dan itu adalah budaya yang dipraktekkan oleh rajanya sendiri, yaitu Allah. Allah punya yang terbaik, dia kasih. Allah punya yang terbaik, dia kasih. Dan reputasi seorang raja itu ada pada rakyatnya. Maka kalau tadi pagi Kak David di ibadah tadi, Kak David baca ketika orang Israel bersungut-sungut bahwa kurang makan segala macam. Tuhan marah. Kenapa? Karena itu memberikan citra buruk pada Tuhan. Dia raja segala raja, maha kaya, memimpin surga dengan segala kelimpahan. Tetapi umatnya menderita kelaparan. Itu tidak baik buat image. Ya. Tidak baik buat image. Bagaimana kalau bangsa-bangsa lain dengar itu? Ya kan? Pasti mereka, wah Tuhan. Itu makanya Musa bilang begini, ah itu lihat Tuhan. Tuhan kalau bikin begini, hanya pimpin mereka ke padang gurun untuk dibunuh. Nah, oleh sebab itu, ketika berpisah dengan Tuhan, maka kita menciptakan dunia, kita harus berusaha sendiri. Orang takut sakit. Kenapa? Karena takut sakit. Banyak keluar duit. Oleh sebab itu, ketika dia sehat, dia harus kumpul duit sebanyak-banyak. Dia tidak peduli orang tetangganya kelaparan. Dia tidak peduli lagi ada temannya membutuhkan dan segala macam. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian kepentingan diri sendiri. Ya. Dia yang penting dia dulu. Dia tidak butuh orang lain. Nah, kalian jangan sampai terjebak di cara hidup seperti itu. Karena itu praktik-praktik dunia. Dan juga keserakahan. Sudah punya katanya, oh Tuhan berkati saya lebih supaya saya bisa memberkati orang. Giliran dikasih lebih,
simpan juga. Nanti suatu hari saya sakit, misalnya saya sakit jantung misalnya, saya butuh dana minimal 50 juta. Maaf, saya belum bisa untuk tolong kamu. Tapi saya butuh untuk orang lain. Nah, jadi dunia saat ini justru membawa manusia kepada kehancuran. Dan percayalah, makanya Tuhan ketika Yesus ada di bumi, dia bilang bahwa orang miskin akan selalu ada padamu. Nah, dia pesan seperti itu. Karena dia lihat sistemnya akan seperti ini terus. Kalau sistemnya seperti ini terus, orang miskin akan selalu ada. Dan manusia dalam hatinya merindukan dunia surgawi. Dunia surgawi adalah apa? Dunia yang sama seperti surga. Mereka ingin bahwa dunia ini sama seperti surga. Makanya tidak heran ketika orang menginginkan supaya bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke surga. Maka muncullah agama yang menjanjikan tentang pergi ke surga. Nah, jadi kenapa orang mau pergi ke surga? Karena iming-iming di surga itu ada kesenangan, ada sukacita, damai sejahtera, sukacita, tidak ada kesakitan, tidak ada kelaparan, dan segala macamnya di surga. Maka muncullah agama. Ada yang tidak percaya agama, maka mereka berusaha mewujudkan itu dengan uang yang mereka miliki. Nah, tetapi Tuhan tidak punya rencana untuk membawa bumi ke surga. Tuhan punya rencana itu adalah membawa surga ke bumi. Jadi keinginan tentang ingin merasakan surga itu adalah hal yang natural. Tetapi Tuhan tidak mau bawa manusia ke surga. Tuhan mau bawa surga ke bumi kepada manusia. Karena apa? Di surga itu manusia nggak ada gunanya. Mubasir manusia itu kalau di surga. Ya, percayalah, manusia itu diciptakan untuk berfungsi di bumi. Ya, lihat konstruksi hidup kita, lihat konstruksi tubuh. Tubuh ini tidak bisa berguna di surga. Ya. Ini hanya berguna di bumi. Nah. Tetapi manusia tidak punya pengetahuan tentang jalan menuju dunia surgawi yang mereka rindukan itu. Nah, ternyata agama dan uang pun tidak mampu. Malah banyak tokoh-tokoh mereka kecewa melihat tokoh-tokoh agama yang ternyata korup, hidupnya juga kacau balau, ternyata hidup dalam dosa, pakai topeng dan segala macam. Mereka berpikir mengumpulkan, kalau begitu tidak percaya Tuhan, oke lah kita percaya uang saja. Yang penting hidup di bumi satu kali, yang penting senang. Tetapi ternyata setelah mengumpulkan uang, ada rasa kesepian dalam diri mereka. Rakyatku binasa karena kekurangan pengetahuan, itu kata Tuhan. Sebab karena kamu menolak pengetahuan, maka aku juga menolak kamu menjadi imamku. Artinya orang yang bodoh akan ditolak menjadi representasinya Tuhan. Dan karena kamu melupakan hukum Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuhan maksud seperti ini, bahwa saya punya rakyat ini binasa karena satu hal, bukan karena iblis. Iblis itu bukan masalah. Ya, iblis itu bukan masalah. Juga bukan karena dosa. Dosa sudah bukan masalah. Tetapi karena tidak punya pengetahuan. Itu saja. Makanya Paulus bilang, berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah kalau oleh pengetahuan. Gitu. Nah, sebab karena kamu menolak pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada di mana sih? Ya kan? Pengetahuan ini ada di mana sehingga ditolak oleh manusia. Nah, karena manusia menolak pengetahuan, maka Tuhan juga menolak manusia. Tidak bisa. Kalau kamu menolak hukum Tuhan, maka tidak bisa sejalan lagi dengan Tuhan. Ibarat begini, kalau kamu menolak Pancasila sebagai dasar negara atau Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur hidup kamu, maka sejak saat itu kamu tidak bisa lagi jadi warga negara Indonesia. Kamu cari saja negara lain yang di mana kamu mau hidup seperti itu. Karena contoh misalnya, homoseksual tidak bisa diterima di negara ini. Karena apa? Karena negara ini punya dasar Pancasila. Kalau homoseksual mau hidup di negara ini, maka dia harus rubah Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan seharusnya transgender juga tidak bisa diterima di tempat ini, di negeri ini. Kenapa? Karena semua agama menolak transgender. Ya. Itu kalau mau itu. Tetapi kalau kita paksa sekularisme masuk, ya,
budaya negara lain masuk, maka kita bisa obrak-abrik hukum kita. Jadi kalau kalian bertentangan dengan hukum Indonesia, maka kalian tidak cocok hidup di Indonesia. Atau kalau apa, ubah hukumnya. Nah, kalian tidak bisa mengubah hukumnya Allah, masalahnya itu. Jadi otomatis kalian yang harus korban. Kalian tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Kalian tidak bisa bilang bahwa Tuhan, bolehkah saya bersama-sama dengan Engkau, tetapi saya tetap nonton pornografi misalnya. Atau saya pacarannya tidak sehat, atau saya mencuri, atau saya suka berbohong, atau saya ini tuh pemarah, oh Tuhan. Bisa nggak kita hidup bersama-sama, tetapi saya tetap dengan sifat-sifat saya seperti ini? Atau saya boleh nggak kita hidup bersama ya Tuhan, tapi jangan ganggu kalau saya itu mau suap orang atau pakai orang dalam atau segala macamnya. Nah, itu tidak berlaku. Tuhan itu bahkan hukum-hukumnya itu disebut ketetapan. Ketetapan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah statu. Statu itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu seperti patung. Nah, kalian kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan itu, Tugu Pahlawan itu tidak bisa kita ubah-ubah. Kita pukul dia, kita lawan dia, kita yang hancur. Ya. Nah, dan karena Allah sangat mengasihi dunia yang pernah Ia ciptakan, maka Ia mengirim pengetahuan, yaitu firman-Nya. Jadi alasan Tuhan mengirim Yesus datang, ya, bukan hanya semata-mata supaya berkorban dan mati di kayu salib menjadi pendamai. Percuma kalau Yesus mati, tetapi pengetahuan manusia tidak berubah. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan kirim firman. Firman itu apa? Untuk membentuk pengetahuan kita. Firman itu adalah informasi dari Allah kepada kita. Nah, firman itu pertama Kak David perkenalkan kepada kalian bahwa siapa diri kalian sebenarnya. Kemudian Kak David perkenalkan dari mana kalian berasal. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang Kak David mau tanamkan kepada kalian. Supaya kalian berubah. Gitu. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, yang pernah Ia ciptakan, ya, bukan dunia yang saat ini. Allah tidak mengasihi dunia ini, ya. Allah benci dunia yang saat ini manusia ciptakan, yang diciptakan karena dosa. Tetapi dunia pada awalnya itu Allah yang ciptakan. Dia yang taruh manusia di situ. Dunia Tuhan ingin bawa manusia kembali kepada dunia yang pernah Ia buat dulu. Yang pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, maka Dia kirim Yesus. Karena Allah sangat mengasihi dunia yang Ia ciptakan, Dia mengirim Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Itu disebut dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu pemberian cuma-cuma dari Allah, inisiatif cuma-cuma dari Allah untuk merangkul kita yang penuh dengan dosa ini, supaya yuk kita berdamai. Ada kesempatan buat kita untuk kita kembali. Ya. Jadi melalui Yesus, kalau manusia sudah kembali, sudah bersih kembali, dan Yesus itu darahnya membersihkan kita dari dosa. Kalau manusia sudah bersih dari dosa, maka kita bisa minta Roh Kudus tinggal. Nah, kita bisa minta Roh Kudus tinggal. Nah, kalau Roh Kudus sudah tinggal, nah kita sudah bisa menciptakan lagi dunia surgawi sesuai dengan tugas kita. Nah, maka melalui Yesus, Allah ingin manusia kembali kepada rancangannya yang semula. Nah, Allah ingin mengembalikan dunia surgawi ini kembali ke bumi. Nah, oleh sebab itu, ini keinginannya Allah. Dan kalian juga sangat menginginkan itu. Terus, untuk bisa mencapai dunia surgawi, maka kita membutuhkan hukum surgawi. Nah, kenapa dunia surgawi membutuhkan hukum surgawi? Kenapa? Karena ini, alasannya karena ini. Pemerintah itu bertugas menciptakan hukum yang mengatur rakyatnya. Nah, hukum saat dipraktekkan itu menjadi adat dan kebiasaan, kebudayaan di masyarakat. Nah, kebudayaan inilah yang menciptakan yang kita sebut dengan dunia. Nah, jadi kondisi suatu dunia itu ditentukan oleh pemegang tertinggi kekuasaan di dalamnya. Nah, jadi siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di wilayah itu, dialah yang bisa menciptakan dunia. Karena dia berhak menciptakan hukum, hukum itulah yang mengatur pola hidup, kebiasaan, dan adat budaya manusia.
Makanya Mazmur 33 ayat 12 menyatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Artinya kata Allah itu berarti the existent one, artinya yang in charge atau satu-satunya yang berkuasa, penguasa tunggal. Itu artinya Allah. Kata Allah itu penguasa tunggal, artinya dia penguasa tertinggi. Jadi Daud mengatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Tuhannya itu, Allahnya itu adalah Tuhan. Yang penguasa tertingginya itu adalah Tuhan. Suatu bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, makanya juga Ulangan 5 ayat 7 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah harus menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hukum-hukum yang akan dipraktikkan. Tetapi kalau dunia yang kita tinggali sekarang, demokrasi, nah ini kadang contoh, demokrasi, pemerintahan tertinggi ada di tangan siapa? Manusia, rakyatnya kan. Nah, oleh sebab itu pembuat hukum, sistem pemerintahan yang ada di bumi ini, pemegang kekuasaan tertingginya manusia. Maka pembuat hukumnya adalah juga manusia. Maka kebudayaan atau dunia, kondisi baik buruknya itu ditentukan oleh sebaik apa manusia tersebut. Dan apakah ada manusia yang lebih baik dari Tuhan? Kenyataannya tidak. Sistem negara mana yang saat ini adalah sistem negara terbaik? Sebaik apapun kita sekolah. Tapi kita juga yang ciptakan itu dunia pendidikan kan. Kita juga, kalian juga bisa suatu hari jadi presiden. Nah, kalau kalian jadi presiden, pastikan bahwa kalian dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadi Kak David ingatkan lagi, doa Yesus adalah bahwa kalian itu bukan berasal dari dunia ini. Kalian ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia ini. Yang kedua adalah bahwa kewarganegaraan kalian itu adalah surga. Nah, dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, kemudian 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kalian adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Warga surga, kalau kalian berasal dari surga, maka kebudayaan yang kalian praktekkan haruslah budaya surga. Nah, budaya surgawi ini lahir dari roh yang disebut dengan buah roh. Nah, makanya kalian baca Galatia 5, di situ ada dipisahkan antara perbuatan daging dan buah roh. Artinya perbuatan hasil dari roh. Seperti apa? Warga surga mempraktekkan budaya surga. Dan keuntungan menjadi warga surga adalah warga surga tidak bisa diatur oleh aturan dunia ini. Karena kalian berasal dari negara lain. Contoh, kalau kalian pergi ke Amerika, lalu kalian melakukan pelanggaran hukum di sana, maka kalian akan ditangkap, tetapi kalian tidak bisa dihukum. Harus ada, ya. Jadi hukum yang berlaku bagi kalian itu adalah hukum negara ini. Makanya di paspor kalian, kalau kalian pergi ke negara lain, ya, di paspor kalian itu adalah tulis bahwa yang ada di fotonya ada di sini adalah atau pemegang paspor ini adalah properti dari negara Republik Indonesia. Artinya kalian tidak bisa disentuh oleh hukum negara lain. Hukum yang berlaku atas kalian itu adalah hukum negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang Amerika di Indonesia membunuh seseorang dan dia berhasil lari ke kedutaan besar Amerika, maka dia aman. Polisi Indonesia tidak bisa tangkap kecuali diserahkan, ya, kecuali diserahkan. Oke, kalian atas persetujuan, kalian boleh tangkap dia dan segala macam. Proses sesuai hukum itu atas kewenangan yang diberikan oleh hukum Indonesia. Tetapi tidak bisa orang Indonesia itu menyentuh orang itu, tidak bisa, ya, tidak bisa semena-mena. Kalau ada misalnya kalian membunuh warga negara asing yang datang di Indonesia misalnya, atau kalian melakukan kejahatan terhadap warga negara asing yang datang di Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban di negara Indonesia untuk melindungi properti asing tersebut. Nah, jadi kalau kalian warga negara surga yang ada di dunia ini, kalian itu punya hak-hak istimewa. Ya, kalian tidak ditentukan oleh hukum apapun di dunia ini. Ya, nah oleh sebab itu sangat beruntung kalau kita ini adalah warga negara surga.
Nah, karena kita warga negara surga, maka tugas kita untuk mempraktikkan budaya-budaya surga. Nah, tujuannya apa? Allah itu mengutus kita untuk mempraktikkan budaya surga. Supaya ketika orang lain datang, melihat kita, oh, wah, hidup kayak sama mereka ini kayak hidup di surga. Mereka adalah orang yang rendah hati, suka menolong, kemudian penuh kasih, tidak sombong, ya, tidak memandang rendah orang lain. Nah, jadi warga surga itu adalah harapan Allah untuk bumi yang menjadi seperti surga. Nah, itu sekian penyampaian dari Kak David hari ini. Apakah ada yang mau bertanya atau apa? Silahkan, Kak David kasih kesempatan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Selamat sore Kak David. Ya, Yohanes ya. Oke, silakan Yohanes. Pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan buruk jika kita ingin tinggal bersama-sama Tuhan Allah. Nah, menghilangkan kebiasaan buruk itu keinginan semua orang, ya. Itu sangat dirindukan oleh semua orang. Dan satu-satunya cara adalah seperti yang kata Rasul Paulus tadi bilang di Roma 12 ayat 2, yaitu berubah berdasarkan pengetahuan. Nah, berarti pengetahuan dari mana? Sering-sering baca firman. Kak David pun dulu punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang akhirnya Kak David ubah setelah Kak David baca firman. Jadi kalian baca firman jangan sebagai kalian anggap itu sebagai wah itu sok suci dan segala macam. Salah. Firman itu adalah penuntun, ya. Makanya tadi Hosea bilang kalau kalian tidak punya pengetahuan apa-apa, kalian akan dibawa kepada hal-hal yang kalian tidak kenal dan juga sifat-sifat dosa itu malah semakin keras menjajah kalian. Nah, caranya adalah sederhana, baca Alkitab terus. Nanti di situ kalian akan belajar apa yang harus kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi hukum itu, adik-adik, hukum itu ditujukan bukan untuk mengurung orang atau mengangkang orang atau segala macamnya, tetapi untuk bagaimana membuat orang itu akhirnya tahu, oh bagaimana saya harus bersikap supaya saya mencapai tujuan. Jadi hukum itu diberikan supaya untuk kalian bisa mencapai tujuan kalian, tujuan hidup kalian. Itu menjamin keberhasilan kalian. Jadi baca Alkitab, Yohanes, Kak David cuma punya jawaban bahwa baca Alkitab dan belajar. Apa yang kalian alami itu juga apa yang Yesus alami. Belajar dari Yesus. Apa yang kita alami semuanya ada di dalam Alkitab dan Alkitab mengajarkan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua adalah begini. Kalau kamu mau, kamu juga share kepada orang yang kamu percaya. Jadi dia bisa bantu mengawasi kamu. Gitu. Karena kalau hidup tanpa pengawasan itu, wah berat. Kadang-kadang kita dapat kesempatan, kita punya kebiasaan buruk lain. Nah, dan yang ketiga adalah sadar bahwa kebiasaan buruk kamu itu bertujuan untuk membunuh kamu dan membawa kamu keluar dari cita-cita kamu. Jadi tujuan hidup kamu akan dihancurkan oleh kebiasaan buruk kamu. Itu yang kamu harus tahu. Dan kalau kamu tahu itu, maka ada keinginan untuk berubah. Itu yo. Ada pertanyaan lagi? Silakan lanjut. Ada pertanyaan lanjutan silakan. Oke Kak, kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya apa saja. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah dari yang Kak David sampaikan tadi bisa dimengerti dengan mudah ataukah agak kesulitan untuk mengerti? Kalau mudah,
tolong jempolnya 2. Kalau agak susah dimengerti, jempolnya ke bawah aja. Apakah mudah dimengerti? Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada Ibu Nuni mungkin untuk sebagai host. Langsung handle saja Coach David sampai Oke, akhir. baik. Terima kasih. Kalau begitu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, Hah? tolong stop share screen-nya di stop dulu supaya wajah anak-anak kelihatan semua, Coach. Oh, minta maaf. Sebentar nih, mana nih share screen? Ini dia. Oke. Oke, sudah Ibu. Ya. Silakan Coach, lanjut. Oke. Mari kita berdoa ya. Ada yang punya beban doa untuk kita doakan sama-sama? Ada yang punya beban doa khusus? Oke. Kak David punya pesan terakhir yaitu adalah jangan khawatir tentang apapun juga, terutama tentang masa depan kalian. Karena masa depan kalian itu sudah ditentukan untuk berhasil oleh Tuhan. Tergantung bagaimana cara kalian menjalaninya saja. Tuhan itu sudah menetapkan akhirnya untuk kalian. Jadi jalanlah sesuai dengan tuntunan Tuhan, kalian akan sampai ke sana. Tidak usah khawatir terhadap apapun juga. Kebutuhan uang, finansial, kebutuhan pribadi, dan segala macamnya, tidak usah khawatir tentang itu. Tuhan akan mencukupi semuanya, itu pasti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam, memberikan pengetahuan yang baru bagi kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah hidup kami, dan juga biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami senantiasa menuju pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bagi anak-anak yang masih muda ini Bapa, mereka berada dalam dunia ini, tetapi Engkau tahu bahwa mereka tidak berasal dari dunia ini. Lindungilah mereka daripada yang jahat ya Tuhan. Apapun yang mereka alami ya Bapa, itu akan membentuk mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu lindungilah mereka daripada yang jahat. Jauhkan daripada mereka orang-orang yang berniat jahat terhadap mereka. Rencana-rencana jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengutus mereka ada di dunia ini. Engkau telah memberikan tugas spesifik kepada mereka masing-masing melalui bakat yang mereka miliki, melalui talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Kami menunggu bahwa mereka suatu hari akan tampil bersinar, membawa surga turun ke bumi ini ya Tuhan. Sebab biarlah Engkau dapat membantu mereka, menolong mereka untuk juga terus mempraktekkan budaya-budaya surga dimanapun mereka berada dalam segala situasi yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan Tuhan Yesus karuniakan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, Engkau melindungi kami, menjaga kami ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang sakit ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau sumber segala kesehatan. Dan Engkau sebagai Raja kami adalah penyembuh kami. Di dalam nama Yesus saat ini juga mereka sembuh ya Bapa. Dan bagi anak-anak ini, adik-adik ini yang punya kebutuhan finansial ya Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengutus mereka, maka Engkaulah yang mensuplai kebutuhan mereka ya Tuhan. Sebab itu janji-Mu, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin kami. Di Roket ini ya Bapak, Pak Iwan, juga Ibu Nuni, pengajar-pengajar yang lain, Ibu Iwan, Ibu Maya, dan yang lainnya Tuhan, Ibu Aditya, Dr. Aditya, hamba-Mu, dan juga yang Engkau percayakan untuk mengajar di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, berkati sehingga kehidupan kami juga senantiasa dibaharui.
kami dapat terus menjadi teladan, kami dapat menjadi contoh. Dan juga biarlah kami semua, karena kami adalah warga-warga kerajaan Allah, dimanapun kami berada, dapat menjadi representasi dari Allah, sehingga ketika orang melihat kami, mereka mau menjadi seperti kami, mau berubah juga seperti kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi juga dapat bertumbuh dalam pengetahuan dan menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Terima kasih.